Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik remaja yang telah berhadir di masjid kita ini yang sangat kita cintai ini. Saya luruskan dulu sejenak, ya. Yang pertama dipanggil moderator tadi Ahmad Zaitun Hasibuan SPDI. Saya SPDI. Saya luruskan aja. Saya belum tamat lagi kuliah. Belum tamat lagi kuliah. Jadi berbohong nanti. Berbohong. Ada begitu lagi. MA. Rupanya mahasiswa abadi. Kirain S2 juga. Ya Bu ya. Yang kedua, ada pula nanti kuis. Kata Ustaz Wali tadi. Iya. Kata Bapak Bendahara juga. Ada kuis teh. Hadiahnya teh. Kuisnya ada 9. Kata Bapak Bendahara tadi. Jadi siap-siaplah nanti di kuis nanti Bapak Ibu ini. Iya. Ini sangat kreatif sekali pengurus Masjid Al-Barokah ini. Kenapa? Bukan saya memuji, tidak. Tak ada saya memuji. Ini salah satu daya tarik untuk mendatangkan orang ke masjid. Jarang kuis begini. Jarang. Yang banyak itu dibanyak-banyakkan uang kas masjid sampai 60 juta, 70 juta. Tidak modal ke masjid, disimpannya ke bank. Saya pengalaman Bu, ada saya pun marbot juga, imam masjid juga saya. Mulai dari saya aliyah sampai sekarang baru 1 kali lah saya tinggal di kos Bapak. Pengalaman saya begini ini. Di kumpul-kumpulnya, kalau di sini saya yakin dan percaya ada seperti ini. Karena untuk keperluan uang masjid itu, ini belum masuk ke tema. Tema itu sudah ditentukan sama Syurati pula. Iya, belum masuk ke tema. Tak tahu entah sampai jam berapa, tak tahu saya, entah sampai jam 10, tak tahu saya. Ibu-ibu tahu? Saya nggak tahu nanti. Dah, bagaimana tadi? Lupa pula aku tadi. Uang masjid itu, uang kas masjid itu dikasihkan untuk keperluan masjid. Bahkan kalau ada pun tetangga masjid itu, jalan-jalan tetangga masjid itu ada kelaparan, wajib dikasih dari kas masjid itu. Ada orang misalnya membutuhkan SPP anak sekolah, maaf, tertunda-tunda, kasih. Inilah gunanya uang kas masjid itu. Itu kan infak masyarakat, bukan infak pribadi, uang pribadi tidak. Saya agak emosi sedikit karena saya pengalaman. Iya. Kalau saya membilang sampai ke MH, josok pandai kali pun katanya. Diamlah saya. Jadi ini balik lagi, ini daya tarik sangat luar biasa. Bahkan di masjid itu ada juga orang itu nanti main-main tenis meja. Itu daya tarik juga itu biar supaya orang sering ke masjid. Ada anak-anak kita. Azam pun tadi saya dengar anak muda di masjid saya, Bu, bukan saya bohong, gak usah saya sebut nama masjidnya, itu menjaga kode etik. Di masjid saya azan subuh, wak-wak menggelentar pula dari suaranya. Mau Ibu dengar, saya praktekkan. Jelek kali kamu gak usah lah, hancur kali. Gak usah lah saya bilangkan masjid, karena saya tinggal di masjid itu. Tak bohong saya. Apa aja bohong? Puasa ini. Jadi guna masjid itu adalah biar supaya banyak kita berkumpul di masjid ini, biar supaya syiar Islam itu melekat bagi orang mukmin dan muslimat, maka infakkanlah, salurkanlah uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama bagian masjid.
Untuk Bilal, kasih anak-anak kita, anak remaja, tunjuk anak remaja itu jadi Bilal. Imam, tunjuk tadi sekolah bagus sekali suaranya, kasihkan, sisihkan uangnya untuk Bilal. Untuk Ustaz, kenapa saya semangat begini? Karena inilah yang ditakuti orang-orang non-muslimin. Ini bertahu Bapak Ibu, inilah yang ditakuti orang-orang muslim, non-muslimin. Oleh karena itu, saya sangat bangga, saya sangat suka bahwa subuh ini kita mengaji rame. Kalau di masjid musola saya, Sironi tahu itu. Ya Allah, ya Tuhanku, 4 orang, nggak percaya tengok sekarang. Saya tinggal di Gang Aren, Jalan Muhammad Yamin. Ya Allah, ya Tuhanku, karena musola Bu, kecil pula lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu berbanggalah kita. Karena salah satu ibadah Ramadan ini kita mengambil kesempatan. Ramadan ini Bu, ya Bapak, ini terasa agak panas. Beberapa hari ini panas saja. Kenapa panas? Karena sesuai dengan namanya Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, fi'il madi ma'lum. Apa arti Ramadan itu? Ramadan itu artinya panas, membara, menghabiskan. Makanya panas. Jangan heran kita puasa setiap datangnya bulan Ramadan ada cuaca panas itu. Kenapa? Karena namanya Ramadan. Ramadan itu artinya adalah bulan panas. Saat itu orang Arab sangat panas cuacanya, bahkan batu pun terbelah saking panasnya. Gak ada hubungannya sama puasa Ramadan. Puasa itu gak ada hubungannya. Kenapa? Karena di bulan 9 itu, bulan berapa itu? Ramadan, bulan 9. Bulan 9 itu bulan Ramadan. Tak ada hubungannya sama puasa, karena ayat puasa itu turun bukan di bulan Ramadan. Ayat puasa itu turun di bulan Sya'ban. Tapi perintah wajibnya puasa itu baru di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Sesuai dengan namanya, kita tidak usah heran panas cuacanya, karena Ramadan itu artinya adalah panas, membara. Yang kedua, Ramadan ini, Bapak Ibu orang-orang tua saya yang saya muliakan, ada hubungannya dengan dosa kita. Dosa kita itu dibakar selama bulan Ramadan ini. Dosa-dosa kita yang lalu bakar. Siapalah yang tak bersalah? Semuanya orang bersalah. Dalam Ramadan ini kita mengambil kesempatan, segala dosa-dosa kita itu akan dibakarlah. Bapak Ibu yang saya muliakan, masuklah kita ke tema. Apa tema kita hari ini? Ingat-ingat Ibu juga lah, ingat-ingat Bapak juga lah. Mohon maaf kalau saya Bapak Ibu kalau ceramah terikut-ikut ini bahasa Kuala Hilir nih, bahasa Tanjung Balai, ini bahasa Sironi nih lah. Kalau kau nggak paham nanti, paham-pahamkan aja lah. Iya. Nggak bisa lupa itu Bu. Lupa kita nanti. Apa cerita? Gitu pula aku bilang nanti. Tapi sama gitu, beda-beda tipis aja gitu. Iya, bisa jadi. Iya. Bapak Ibu, tema kita subuh ini di subuh Sironi saya, buat nanti temanya sebab-sebab membatalkan pahala waso.
Baru aku bilang kan, sebab-sebab membatalkan pahala puasa. Agak pola aku sedikit. Jangan puasa juga aku bilang tadi. Sebab-sebab membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu, ada yang membatalkan puasa, ada pula, ada pula yang membatalkan pahala puasa. Beda. Membatalkan pahala puasa itu pahalanya tak ada. Kalau puasanya tetap sah, pahalanya nggak ada. Ibaratkan kita kerja lah, misalnya kerja di mana, di bank, tapi nggak ada pula digaji. Tapi kita bukan mengharapkan gaji, tidak, karena berkat kerja kita itulah. Percuma, begitulah puasa ini. Nggak dapat pahala kita Bapak Ibu, percuma lah kita puasa. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, sebab-sebab membatalkan pahala puasa. Apalah itu kira-kira? Yang pertama, kata Nabi, adalah al-ghibah. Ghibah. Kalau ada menghibah, hilang pahala puasa. Hilang pahala puasa. Ibu kolak-kolak pulang aja. Hilang pahala puasa. Apa arti ghibah itu? Ghibah itu gosip. Bahasa sederhananya, ghibah itu gosip. Misalnya, semalam ibu itu memberi bukaan ke Masjid Al-Yamin. Kalau di sini bagus. Ke Masjid Al-Yamin. Di mana Masjid Al-Yamin? Kita harus tahu dari mana jalan itu. Di Masjid Al-Yamin. Tapi contoh. Tapi begitu merasa ibu itu masih gali merasa. Itu ghibah, Bu. Ghibah itu. Makanya pengertian ghibah itu, menurut saya mengutip dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ulama mazhab Syafi'i, pengertian ghibah itu dijelaskannya di sini. Apa arti ghibah? Fa'amal ghibah, maksud ghibah itu adalah zakarul insanu bima fihi mimma yukrahu, sesuatu yang kau sampaikan sama orang dan orang itu tadi sakit hatinya, tak senang dia, itu ghibah. Makanya yang kita sampaikan itu yang baik-baik. Setiap apa yang kita sampaikan, dia pun tersinggung mendengar cerita kita itu, itulah ghibah. Ghibah. Kita lanjutkan bacaannya di sini. Bacaannya. Sawa'un kana bi badanihi aw dinihi aw dunyahu aw nafsihi. Sama saja ghibah itu tentang masalah fisiknya. Sama saja menghibah itu tentang masalah agamanya. Sama saja ghibah itu tentang masalah dunianya. Maksudnya apa? Pertama katanya sini tadi kata Imam An-Nawawi, ghibah tentang fisiknya. Contoh, ibu itu gendut kan? Betul, memang betul. Yang betul itulah ghibah. Yang betul itulah ghibah. Nampak awak memang pas pula gendut.
Kenapa saya bilang gendut? Karena ibu-ibu sini langsing-langsing semua saya tengok. Itulah saya contohkan itu yang gendut. Tapi jangan salah ibu bapak orang tua saya. Gendut itu ada kelebihannya. Tiga kelebihan. Ini nanti bisa jadi kuis. Apa kelebihan orang gendut itu? Pertama, orang gendut itu dia penyayang. Sayang, makanan ini nanti daripada buang dalam lalap aja. Sayang, makanan ini kolak ini daripada dikasih sama hewan, makan aja, telan terus. Penyayang. Kan penyayang saya bilang. Apa salah namanya? Sayang bakwan ini nanti daripada dibuang, telan, malah 2 biji lagi. Sayang, penyayang. Kedua, kelebihan orang yang ngomong itu, yang gendut itu, ya, gampang menengoknya, mencarinya di halayak keramaian. Anaknya bertanya sama ayah, mana batu itu nanggung udah. Gampang kan? Ada kelebihannya masing-masing. Ketiga, apa kelebihan orang ngomong itu? Tidak ada KDRT. Tak ada KDRT itu karena kurus gitu. Banting dede bang, cekek dede bang, kenipnya cetak belagu. Belagu tak boleh di masjid. Kalau lagu-lagu Islami boleh. Kena kurus itu jelas. Kalau gemuk, mana ada banting sama lagi ini berubah belagu. Bilal, Rizki bilang, mana lah mungkin tebanting Rizki bilang kalau 140 kilo itu cepat tebantingnya kakinya ini tak terangkat nih karena kurus aja yang Rizki itu makan banting, cekek, kan begini nyanyi macam ada aja yang tengok nyanyi sampai itu cekek, sampai banting. Kalau bahasa kami, coki. Ada pula kita coki. Itu kelebihan. Itu ingat itu bu yang puisi. Kok masih ingat kan ya? Bapak dan ibu yang saya bilang. Ini sampai jam berapa nih? Nanti masuk puasa. Masuk ibu. Jadi baik itu fisiknya, walaupun benar sekalipun kita bilangin sama dia itu riba. Jadi nggak usah dibilang, dia mah jawab, udah tahu nyawa itu melewat, hawa-hawanya udah tahu nih kita itu. Ngapain kita bilang? Percuma, dosa. Kalau sudah riba, maka hilanglah pahala puasa. 1. Di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan tentang masalah riba ini. Tepatnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Agak kuat soal. Karena tiap malam imam Porak itu serat ya, serat. Kalau kami porak, nanti dapat kuis juga nanti. Itu bahasa Kuala, jangan orang ibu nanti ke Kuala, mantap lagi.
banyak pemandangan. Satu pemandangannya buayo. Dah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu yujtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhi kamulah apa yang mau dijauhi, minadh dhanni, prasangka. Inna ba'dadh dhanni, karena prasangka itu sama saudaramu, bersuuzon sama saudaramu itu adalah ismun, dosa. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain tak usah cari-cari, kesalahan kita lah yang dicari-cari. Apa kata Umar? Periksalah dirimu. Periksa dirimu, maksudnya kesalahanmu periksa, banyak kesalahanmu. Untuk apa kesalahan orang lain diperiksa? Wala tajassasu, wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu ghibah, jangan kamu gosip. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu mau, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mau memakan bangkai daging mati? Memakan bangkai bukan bangkai hewan, bangkai manusia. Apakah kamu mau memakan bangkai manusia itu? Fakarihtumuh, tentulah kamu merasa jijik. Begitulah orang yang suka gosip. Seolah-olah kata Quran itu, orang yang suka gosip itu sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang dilihatnya, tahu Bapak Ibu, dilihatnya orang yang mencakar-cakar wajahnya. Orang yang mencakar-cakar wajahnya pakai kuku yang panjang. Kukunya bukan kuku kita ini, kuku besi. Dicakarnya wajahnya sendiri. Rasul bertanya, ya Jibril, ini siapa orang ini? Inilah umatmu yang suka ghibah. Nah inilah umatmu yang suka menghibah, menggosip. Jangan sampai dalam diri kita ini suka menggosip. Dan yang pertama, membatalkan pahala puasa itu, yang pertama adalah ghibah. Yang kedua, membatalkan pahala puasa itu adalah namimah. Apa pula lagi di namimah ini? Namimah ini mengadu domba. Tak enak bahasa, masa pula domba diadu. Arti sederhananya, namimah ini melaga-laga orang. Nah, itu arti sederhananya. Melaga-laga orang. Kalau sudah suka dia melaga-laga orang, hilang, lenyaplah pahala puasa. Misalnya, dia nanti menceritai orang ini, kemudian diceritakannya sama orang ini. Tujuannya kedua orang ini diceritakannya aibnya, biar supaya berantem. Itulah namimah. Makanya kata dalam kitab Al-Azkar Nawawi ini, apa katanya? La yadkhulul jannah nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang namimah, orang yang suka melaga-laga.
Tapi kita suka melaga-laga orang. Apalah kita gunanya puasa siang hari menahan haus dan lapar, tapi tidak adalah gunanya. Kenapa? Karena kata Nabi, rubba shahim laysa alaihi min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali haus dan dahaga saja. Kecuali lapar dan dahaga saja. Itu yang didapatkan. Kenapa? Karena dia pertama riba, yang kedua namimah. Yang ketiga, apabila lagi itu yang membatalkan pahala puasa itu al-kadhib, berbohong, berdusta. Tak boleh berbohong, berdusta. Awak puasa, baik awak puasa maupun tak puasa, tidak dibolehkan. Dosa besar. Riba, namimah, al-kadhib, berdusta, dosa besar. Bahkan namimah sama gosip tadi itu adalah haram. Kata Imam Nawawi begini. Jadi yang ketiga membatalkan pahala puasa itu adalah berbohong. Berbohong ini Bapak Ibu cuma dibolehkan 3 kata Nabi. Berbohong ini cuma dibolehkan hanya 3 aja. Tapi bukan kita disuruh berbohong. Berbohong yang pertama misalnya seorang suami berbohong kepada istrinya. Contoh, istri ini memasak keasinan. Apa kata suaminya? Enak kali puasa masakan gue. Padahal asinnya minta ampun. Itu berbohong, tapi boleh. Bohong untuk membahagiakan. Bohong untuk memuji. Itu boleh. Cantik kali lah tengok adik. Tahu tengok paling cantik di Medan ni. Padahal bohong gitu. Itu boleh. Yang kedua, boleh bohong itu mendamaikan orang yang berantem, orang yang tak baikan. Contoh, ada si A sama si B. Orang dua ini lagi berantem. Kita berbohong, ditanya si A kita. Macam mana? Ada nampak kau sekolah itu? Gondok kali aku menengoknya. Pokoknya kau jumpa aku nanti aku tinju lah pokoknya. Apa kata A? Kalau yang si B itu yang kau cari itu, dia pun kirim salamnya sama kau. Si B itu ini kan bentar lagi kan mau lebaran, mau diajaknya ke rumahnya. Ngapain mau diajaknya? Makan dodol mungkin tak tahu lagu kan. Itu mendamaikan orang, boleh berbohong. Tujuannya apa? Biar supaya orang ini tadi, si A sama si B ini berdamai, baikan. Berbohong kita. Jangan kita kompor-kompori. Ini sekarang menjadi masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang ketiga, apalagi yang dibolehkan berbohong ini? Yang dibolehkan berbohong ini orang kafir memerangi orang Islam. Misal, ini tak akan terjadi. Misalnya, orang kafir itu datanglah sama orang Islam. Berapa orang pasukan di sini? Berapa orang pasukan Islam di sini? Dijawabnya 10.000 orang. Padahal 2 orang di situ. Kan bohong ini. Itu boleh. Kenapa? Biar supaya takut orang kafir. Bohong 3, bohong itu boleh.
Jadi selagi kita puasa ini, kita tinggalkan apa itu? Kita tinggalkan riba. Apa itu riba? Gosip. Kedua, kita tinggalkan namimah. Apa itu namimah? Melaga-laga orang. Ketiga, apa Bu? Udah sahur ya dari Bu? Mana? Tak mendengar. Kalau belum sarapan pagi sarapan. Oh. Iya kaji. Yang ketiga adalah kaji, berbohong. Bapak Ibu, yang keempat apa? Yang keempat adalah sumpah palsu. Banyak kali orang bersumpah ini bohong, apalagi pajak. Ini beli jualan saya ini baru buka dasar. Padahal banyak yang laku. Bohong, itu namanya bersumpah palsu. Ini bagus sekali ini jualan saya ini. Sumpah demi Allah. Ada pula ditambahnya lagi demi Allah demi Rasulullah. Ini bagus. Ada yang paling bagus. Tetangga-tetangganya itu sudah kena. Udah lama-lama itu sudah pokoknya. Nah bagus. Ini yang jualan saya ini bagus. Sumpah. Itu namanya hilanglah pahala puasa. Yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima itu an-nadhru bisyahwah. An-nadhru bisyahwah. Memandang dengan syahwat. Hilang pahala puasa. Kadang-kadang cuci mata ini bukan hanya yang lajang-lajang anak-anak muda. Cuci mata ini kadang-kadang yang tua-tua. Aduh, rusak. Tapi alhamdulillah bapak-bapak kita adalah orang sini. Orang luar sana itu jauh. Kalau di sini alhamdulillah sama. Enggak. Jadi an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat, batal puasa. Yang boleh itu hanya terpandang nggak sengaja, terpandang awak sekali, udah itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang masalah dinamakan, itu tak boleh. Paham bapak kan? Tak usah saya panjang lebar tentang itu. Puasa pula ini. Kalau nggak puasa tugas gitu. Karena nggak tahu orang rumah saya kan. Kalau ada di sini mana berani saya. Yang beginilah Bu kalau Ustaz mudah-mudahan. Siapa salah kalau seloni undang saya buat. Jadi batallah pahala puasa itu kalau kita memandang dengan syahwat. Makanya masalah itu ulurkan tangan, dibalut dulu. Kalau ada selendang itu selendang. Kalau ada misalnya sarung itu sarung. Kalau ada misalnya telopung itu telopung balut. Bahaya itu. Apalagi kadang-kadang reunian. Ini bahaya. Alasannya kawan lama, mau jumpai kawan lama. Sampai reunian itu nanti udah lain niat orang itu. Bisa jadi mula-mula dampaknya nomor telepon. Ujung-ujungnya teleponan orang itu. Berantem lagi sama lakinya. Bahaya. Reunian itu boleh, tetapi jagalah niat kita. Jangan sampai jelek. Niat inilah patokan kita. Amal ibadah yang kita lakukan, niat itulah yang terutama. Kita mau sholat, niat. Kita mau puasa, niat. Makanya puasa ini, kalau tak ada kita pasang niat, tak sah puasa kita. Kapan itu memasang niat itu?
mulai dari tenggelamnya matahari sampai azan subuh. Pasangnya sampai masuk waktu subuh, disitulah niat dipasang. Berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, walaupun dia tak berniat, dia terbangun misalnya jam 9 pagi, jam 10 pagi, dia berniat untuk jam 9 itu boleh. Kalau puasa wajib, wajib dia berniat. Makanya mazhab yang lain, mazhab Maliki, boleh berniat itu sekaligus bulan Ramadan. 30 hari sekaligus. Saya berniat puasa selama 30 hari di bulan Ramadan ini. Boleh. Apa alasannya? Untuk cadangan. Untuk cadangan. Mana tahu Bapak Ibu lupa berniat. Kalau lupa berniat, tak sahlah puasa itu. Lupa kita berniat, maka sudah ada tadi cadangannya. Tetapi tetap juga dipasang niat itu. Kalau yang tadi itu sebagai cadangan. Segala amal ibadah yang kita lakukan haruslah ada ilmu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bulan Ramadan ini, ya Bu ya, Bu, agak serius sekali. Nak kolak-kolak, nanti kolak-kolak nanti tak ada pula ilmu. Apa Ustaz? Karena Ustaz itu serba salah. Terus terang saya bilang, Ustaz itu entah apa, masih kolak-kolak saja. Ilmu tak ada yang kami dapat. Ada juga begitu. Saya juga korban. Ustaz itu asik. Kitab aja dibacanya, katanya pula, bukan yang paham kami. Bukan enak, Bu. Jadi Ustaz ini bukan enak, Pak. Disalahin apalagi terawih. Oh, kencang buat nanti salah. Pelan kali nanti buat salah juga. Jadi Ustaz ini susah juga ini, Bu. Nanti coba datang ke masjid itu, jam berapa datang Ustaz? Oh ini datang lagi, coba datang ke masjid itu. Cepat pun nanti datang ke masjid itu, jadwal lawak di situ sudah, Ustaz ini cepat kali datang. Macam ini kurasa nampak kali lah kosong jadwal Ustaz ini, katanya pula. Serba salah. Jadi Bapak Ibu, kita luruskanlah niat kita. Apapun yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan ini maupun di luar bulan Ramadan, tetaplah kita luruskan niat kita. Itu yang pertama. Niat itu harus kita pasang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Ramadan yang kita lalui ini belum tentu dapat kita tahun depan, Bu. Belum tentu. Bukan banyak. Mungkin ada saudara-saudara kita, andai tolan kita tahun yang lalu berjamaah sama kita. Sekarang tak ada. Biar supaya khusyuk beribadah itu, Bapak Ibu, anggaplah kita beribadah itu beribadah yang terakhir. Ini kata para ulama. Begitu caranya. Biar supaya khusyuk kita sholat itu, anggaplah sholat itu sholat yang terakhir. Biar supaya khusyuk kita menjalankan puasa itu, anggaplah puasa kita itu puasa yang terakhir. Kalau nggak begitu kita buat, tak khusyuk itu, tak fokus
Sekalipun khusyuk itu tidak wajib. Kalau sempatlah khusyuk itu wajib, bahaya kita bu. Sholat, dia tak khusyuk, berarti tak sah sholatnya. Khusyuk itu sunat, tetapi berusaha untuk khusyuk itu sangat dianjurkan, sangat disuruh. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan setiap harinya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, haruslah dengan kehusyukan itu mesti ada.